Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Agustin dari Prodi Ester Keperawatan 2B. Di sini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas video dari Bapak Nehru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persyarafan dan juga hormon di dalam tubuh manusia. Sistem persyarafan di otak yang berkaitan dengan emosi dan respon terhadap stimulus. Pengertian, sistem saraf merupakan sistem yang menerima, mengelola, dan merespon rangsangan atau stimulus dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Otak menjadi pusat pengelolaan informasi yang menentukan bagaimana seseorang merasakan emosi, berpikir, mengambil keputusan, dan memberikan respon terhadap suatu rangsangan. Emosi melibatkan kerjasama beberapa bagian otak, terutama sistem limbik, amigdala, hipokampus, korteks prefrontal, dan hipotalamus. B. Bagian otak yang berperan dalam emosi. Yang pertama ada amigdala. Amigdala merupakan bagian otak yang berperan penting dalam mengenali dan memproses emosi, terutama emosi yang berkaitan dengan ketakutan, ancaman, dan kemarahan. Amigdala membantu tubuh memberikan respon cepat ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Kemudian, fungsi utama dari amigdala ini adalah untuk mengenali ancaman, memproses emosi, untuk membentuk ingatan yang berkaitan dengan emosi. Kemudian yang kedua ada hipokampus. Hipokampus berperan terutama dalam pembentukan dan pengembalian memori serta konteks suatu pengalaman. Hipokampus membantu otak menghubungkan kejadian yang sedang dialami dengan pengalaman sebelumnya. Contoh, ketika seseorang pernah mengalami kecelakaan di suatu tempat, ketika kembali lagi ke tempat tersebut, ingatan tentang kecelakaan dapat muncul dan menimbulkan rasa takut atau cemas. Yang ketiga ada korteks prefrontal. Korteks prefrontal terletak di bagian depan otak dan berperan dalam pengembalian keputusan, perencanaan, dan pengendalian impuls dan regulasi emosi. Kemudian, yang keempat ada hipotalamus. Hipotalamus berperan sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin hormonal. Ketika seseorang mengalami takut ataupun stres, hipotalamus dapat mengaktifkan sistem saraf simpatis dan sistem hormonal stres. Akibat yang dapat terjadi yaitu yang pertama, denyut jantung meningkat. Yang kedua, pernapasan menjadi lebih cepat. Yang ketiga, tubuh menjadi lebih waspada. Dan yang keempat, energi segera tersedia untuk menghadapi ancaman. Kemudian, bagaimana otak merespon stimulus? Stimulus adalah rangsangan yang diterima tubuh, misalnya suara, cahaya, sentuhan, bau, rasa sakit, atau situasi yang dianggap mengancam. Secara sederhana dapat dikatakan stimulus, kemudian respon sensorik, kemudian saraf sensorik, kemudian otak, kemudian pemrosesan informasi, kemudian respon. Contoh, ketika mendengar suara keras secara tiba-tiba, maka dapat kita kaitkan yang pertama stimulus, terdengar suara keras, kemudian yang kedua respon sensorik, telinga menerima rangsangan suara dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Yang ketiga, otak menerima informasi. Informasi diteruskan melalui sistem saraf menuju otak, kemudian akan diproses. Kemudian yang keempat, pemrosesan. Otak menentukan apakah suara tersebut berbahaya atau tidak. Jika dianggap sebagai ancaman, amigdala dapat mengaktifkan respon emosional. Yang kelima, respon tubuh. Hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis. Kemudian yang keenam, respon perilaku. Orang tersebut dapat terkejut, menoleh, menjauh, atau mencari sumber suara. Kemudian, respon flight, flight, atau freeze. Ketika seseorang menghadapi ancaman, tubuh dapat menghasilkan respon. Terutama, ada 3 responnya yaitu flight, flight, atau freeze. Flight adalah menghadapi atau melawan ancaman. Flight adalah melarikan diri atau menghindari ancaman. Freeze adalah ketika tubuh seperti berhenti sejenak atau membeku karena terkejut atau takut. Respon tersebut melibatkan kerjasama antara otak dan sistem saraf otonom dan juga hormon stres. Kemudian, apa aja sih hormon yang berkaitan dengan perilaku? Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi kelenjar endokrin dan dibawa melalui darah untuk mempengaruhi organ ataupun jaringan target. Apa saja sih hormonnya? Hormon yang pertama adalah dopamin. Dopamin berperan dalam sistem reward atau penghargaan, motivasi, pembelajaran,
dan pengendalian gerakan. Kedua, ada hormon serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan suasana hati, tidur, nafsu makan, dan juga impuls dan beberapa fungsi sosial. Yang ketiga, ada hormon oksitosin. Oksitosin diproduksi oleh hipotalamus dan terutama dilepaskan melalui hipofisis posterior. Oksitosin berperan dalam yang pertama, kontraksi rahim. Kemudian yang kedua, berperan dalam pengeluaran ASI. Yang ketiga, berperan dalam ikatan sosial. Dan yang keempat, berperan dalam interaksi sosial. Kemudian hormon ini juga berperan dalam bonding antara orang tua dan juga bayi. Kemudian yang keempat, ada hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang sangat penting dalam respon terhadap stres. Ketika menghadapi stresor kemudian akan berlanjut di hipotalamus, kemudian mengaktifkan CRH, kemudian berlanjut ke hipofisis, kemudian berlanjut ke ACTH, kemudian berlanjut ke kelenjar adrenal, dan juga akan menuju ke kortisol. Nah, kortisol membantu tubuh untuk menyediakan energi, meningkatkan kesiagaan beradaptasi terhadap stres. Jika respon stres terus berlangsung terus-menerus, perubahan regulasi kortisol dapat berkaitan dengan gangguan tidur, perubahan mood, kemudian dapat berbagai dampak fisiologis. Kemudian yang kelima, ada hormon adrenal atau epinefrin. Adrenal terutama dilepaskan oleh medula kelenjar adrenal ketika tubuh menghadapi ancaman. Efeknya antara lain yaitu denyut jantung meningkat, pernafasan meningkat. Kemudian hormon selanjutnya adalah hormon melatonin. Melatonin terutama diproduksi oleh kelenjar pineal. Fungsi utamanya adalah mengatur ritme sirkadian dan siklus tidur dan juga bangun. Ketika kondisi lingkungan mulai gelap, produksi melatonin biasanya meningkat, sehingga tubuh menjadi lebih siap untuk tidur. Berkaitan dengan rasa kantuk, waktu tidur, ritme biologis harian. Kemudian ada estrogen. Estrogen merupakan kelompok hormon terutama diproduksi oleh ovarium. Selain berperan dalam sistem reproduksi, estrogen juga berpengaruh pada fungsi otak, dapat berkaitan dengan fungsi hati dan juga fungsi kognitif. Perubahan kadar estrogen pada kondisi tertentu dapat disertai oleh perubahan mood pada sebagian orang. Kemudian, hormon selanjutnya adalah hormon testosteron. Hormon testosteron terutama diproduksi oleh testis dengan jumlah lebih kecil berasal dari ovarium dan juga kelenjar adrenal. Nah, hormon testosteron ini berperan dalam yang pertama, perkembangan karakteristik seksual, yang kedua, fungsi reproduksi, yang ketiga, libido, dan yang keempat, massa otot dan juga tulang. Testosteron dapat mempengaruhi beberapa aspek perilaku, tetapi tidak secara sederhana menentukan seseorang menjadi agresif atau tidak, karena perilaku dipengaruhi oleh banyak faktor seperti otak, pengalaman, lingkungan, dan kondisi sosial. Kemudian, hubungan sistem saraf dan hormon. Sistem saraf dan hormon tidak bekerja secara terpisah. Contohnya ketika seseorang mengalami ketakutan. Kemudian, melihat ancaman, kemudian informasi diterima oleh sistem sensorik, kemudian otak memproses informasi, kemudian amigdala mengenali ancaman, kemudian hipotalamus aktif, kemudian sistem saraf simpatis aktif, kemudian adrenal dilepaskan, kemudian jantung berdebar dan napas cepat, tubuh pun waspada. Kemudian respon flight, flick, atau freeze. Nah, pada saat yang sama, korteks prefrontal membantu menilai situasi dan menentukan tindakan yang tepat. Kemudian kita sudah sampai pada akhir video, yaitu kesimpulan. Emosi dan perilaku manusia merupakan hasil kerjasama antara otak, sistem saraf, hormon, pengalaman, dan lingkungan. Bagian otak seperti amigdala berperan dalam pengelolaan emosi dan ancaman. Hipokampus berhubungan dengan memori dan konteks. Korteks prefrontal membantu mengontrol emosi dan juga mengambil keputusan. Sedangkan hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem hormonal. Sementara itu, dopamin, serotonin, oksitosin, kortisol, adrenal, melatonin, estrogen, dan testosteron memiliki berbagai peran dalam motivasi, mood, stres, tidur, ikatan sosial, dan perilaku reproduksi. Jadi, perilaku manusia tidak disebabkan oleh satu bagian otak atau satu hormon saja, tetapi merupakan hasil interaksi
berbagai sistem yang bekerja sama secara kompleks. Baiklah, mungkin cukup di sini video penjelasan dari saya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.